Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kelompok 1 akan memaparkan laporan hasil penelitian dari kelompok kami yang berjudul Perancangan Tata Kelola dan Pengolahan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel pada Desa Bulila, Kecamatan Talaga. Adapun permasalahan yang ditemukan di Desa Bulila adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu keterlambatan pencairan dana desa. Yang kedua adalah keterlambatan penyusunan laporan realisasi anggaran. Yang ketiga adalah perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan masyarakat. Yang keempat, ada keterbatasan sumber daya manusia atau SDM dalam pengelolaan keuangan desa. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa yang masih rendah. Selanjutnya ada risiko yang dapat muncul. Jadi, berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan Desa Bulila, terdapat beberapa risiko yang dapat muncul apabila permasalahan tersebut tidak segera ditangani dengan baik. Risiko-risiko tersebut ada 5. Yang pertama, ada risiko akibat keterlambatan pencairan dana desa. Keterlambatan pencairan dana desa dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Yang kedua, ada risiko akibat keterlambatan penyusunan laporan realisasi anggaran. Keterlambatan penyusunan laporan realisasi anggaran dapat menghambat proses evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan desa. Yang ketiga adalah risiko akibat perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan masyarakat. Perencanaan anggaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menyebabkan program yang dilaksanakan kurang efektif dan kurang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Risiko yang keempat adalah risiko akibat keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan berisiko menimbulkan kesalahan administrasi, kesalahan pencatatan transaksi, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kelima atau yang terakhir adalah risiko akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat mengurangi efektivitas kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran desa. Baik, selanjutnya masuk ke dampak permasalahan. Yang pertama yaitu dampak terhadap masyarakat. Jadi, keterlambatan pencairan dana desa dapat menghambat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sehingga manfaat program tidak segera dirasakan masyarakat. Yang kedua, ada dampak terhadap pemerintah desa. Permasalahan yang ada dapat menghambat pelaksanaan program kerja dan pencapaian target pembangunan desa. Dan yang terakhir, ada dampak terhadap akuntabilitas publik. Keterlambatan pelaporan keuangan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat mengurangi transparansi serta efektivitas pengawasan penggunaan dana desa. Selanjutnya pada tahap 2, saya akan membahas mengenai penyusunan perencanaan desa pada tahun 2026. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bulila, pemerintah desa ini menyampaikan bahwa seluruh program desa merupakan prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak hanya berfokus pada satu sektor, tetapi mencakup beberapa bidang yang secara menyeluruh. Pada RPJMDes di Desa Bulila, arah pembangunan difokuskan pada peningkatan tata kelola pemerintahan desa, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembinaan sosial masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM, serta penanganan keadaan mendesak desa. Dan sementara itu, dalam RKPDS tahun 2026, anggaran terbesar dialokasikan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp822.262.780 dan pada bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp673.156.000. Selain itu terdapat anggaran pada bidang pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan serta penanggulangan keadaan mendesak desa. Adapun prioritas APBD Desa Bulila pada tahun 2006 ini meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UMKM, serta bantuan langsung tunai atau BLT desa bagi masyarakat yang membutuhkan. Baik, saya Dwi Jiran Utulua akan melanjutkan materi. Pada bagian ini ditampilkan buku kas umum atau BKU
yang berfungsi sebagai buku utama yang mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas desa. Dalam BKU, terdapat informasi seperti tanggal transaksi, uraian, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan saldo akhir, sehingga seluruh aktivitas keuangan dapat tercatat dengan baik. Selain buku kas umum, kami juga merancang format tanda bukti pengeluaran uang sebagai dokumen pendukung dalam administrasi keuangan Desa Bulila. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti sekaligus alat pengendalian agar setiap pengeluaran dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Selanjutnya, slide ini menampilkan laporan rekap pemasukan dan pengeluaran APBDes Desa Bulila tahun anggaran 2025. Pada bagian pemasukan, terlihat bahwa desa berhasil merealisasikan pendapatan sekitar 3,27 miliar dari target sebesar 3,45 miliar. Sementara itu, pada bagian pengeluaran, realisasi belanja mencapai 1,37 miliar dari total anggaran sebesar 1,51 miliar yang digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan desa. Selanjutnya, slide ini menampilkan format laporan realisasi APBD Desa Bulila. Laporan ini merupakan bentuk akhir pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa karena menurut informasi pendapatan, belanja desa, serta perhitungan surplus dan defisit dalam satu dokumen. Nah, yang terakhir, sebagai bentuk inovasi yang kami usulkan, kelompok kami merancang infografis transparansi APBDes Desa Bulila tahun 2006. Desain ini dibuat untuk menjawab permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa yang ditemukan pada tahap analisis. Selanjutnya tahap 4, yaitu simulasi klasifikasi transaksi. Pada tahap ini kami melakukan simulasi klasifikasi 15 transaksi keuangan desa. Transaksi tersebut dikelompokkan dalam 3 kategori utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selanjutnya ada rekapan pendapatan. Berdasarkan ke hasil klasifikasi, total realisasi pendapatan sebesar 1.641 juta sekian. Total realisasi pendapatan didapatkan dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Selanjutnya, ada rekapan belanja. Total realisasi belanja desa sebesar 1.370 juta sekian yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan desa, serta kegiatan lainnya sesuai APBDes. Untuk perhitungannya, realisasi pendapatan sebesar 1.641 juta sekian ditambah dengan penerimaan pembiayaan sebesar 73.815 sekian hingga mendapatkan total 1.715 juta sekian. Kemudian total tersebut dikurangi belanja desa sebesar 1.370 juta dan pengeluaran pembiayaan sebesar 258 juta sehingga mendapatkan hasil 85.928 yang menjadi total kas akhir sementara desa. Selanjutnya pada tahap 5 yaitu penyusunan solusi dan inovasi. Terdapat 5 strategi yang dirancang untuk mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan di Desa Bulila. Pertama, mengatasi keterlambatan pencairan dana desa. Solusi yang dilakukan yaitu menyiapkan dokumen persyaratan lebih awal, melakukan koordinasi rutin dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta menyesuaikan jadwal kegiatan dengan waktu pencairan dana. Adapun inovasi yang diterapkan adalah penggunaan checklist digital dan pemanfaatan aplikasi atau grup komunikasi resmi untuk memperoleh informasi terbaru terkait pencairan dana. Yang kedua, mengatasi keterlambatan penyusunan laporan realisasi anggaran. Solusi yang digunakan yaitu mengarsipkan dokumen secara tertib, menyusun laporan keuangan secara berkala, serta melakukan pemeriksaan dokumen sebelum pelaporan. Inovasinya berupa penggunaan format laporan digital dan sistem pengingat jadwal pelaporan melalui media digital. Yang ketiga, meningkatkan kualitas perencanaan anggaran desa. Solusi yang digunakan adalah melaksanakan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan warga, dan menentukan skala prioritas program. Inovasi yang diusulkan berupa penyebaran kuesioner dan penyediaan forum daring untuk menampung aspirasi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Upaya yang dilakukan meliputi pelatihan, bimbingan teknis, serta peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai pengelolaan keuangan. Inovasi yang diterapkan adalah penyusunan panduan kerja sederhana dan kegiatan berbagai pengetahuan antar aparatur desa. Yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa.
Solusi yang dilakukan yaitu memberikan sosialisasi tentang pentingnya pengawasan, menyampaikan informasi APBD secara terbuka, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan kegiatan desa. Inovasinya meliputi menyediakan kotak saran, media informasi digital desa, serta forum komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan penerapan solusi dan inovasi tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan Desa Bulila dapat menjadi lebih efektif, transparan, akuntabel, dan mampu mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.